semua, kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Tidak lupa pula kami ingatkan untuk follow akun kami, baik di Instagram dengan menulis pada pencarian Matematika Warnaku tanpa spasi, atau di akun YouTube kami dengan nama Matematika Warnaku. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kita. Dan terakhir, jangan lupa untuk komentar karena saran dan masukan dari teman-teman sangat bermanfaat untuk perkembangan akun YouTube dan Instagram kami. Selanjutnya, soal mencari nilai maksimum ya dari suatu pertidaksamaan dengan fungsi kendalanya. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian fungsi objektif atau fungsi tujuannya itu adalah Z sama dengan 8X plus 6Y. Ini adalah fungsi tujuan atau objektifnya. Oke, untuk pertidaksamaan ini, untuk soal ini, berarti pertama kita harus menentukan titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Nah, berarti kita harus gambar ya ke dalam bidang kartesius ini ya. Oke, yang pertama kita akan gambar dulu pertidaksamaan yang pertama, itu adalah 2X plus 2Y, itu lebih besar sama dengan 8. Kita akan coba untuk mencari titik potong sumbu X-nya dulu. Berarti kalau mencari titik potong sumbu X, kita buat Y-nya 0 ya. Kalau mencari titik potong sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Ya. Kita coba dulu kalau X-nya 0 ya. Berarti kalau X-nya 0 dianggap tidak ada, maka Y-nya dapat berapa? 8 dibagi dengan 2 ya. Dari sini ya. Jadi X-nya dianggap tidak ada. Kita anggap X-nya ini tidak ada, maka untuk mencari nilai Y adalah 8 dibagi dengan 2, dapat 4. Berarti koordinatnya adalah 0,4. Selanjutnya, kita akan mencari titik potong sumbu Y, berarti kita buat Y-nya itu 0 ya. Berarti 2X sama dengan 8, artinya X-nya adalah 8 bagi 2 adalah 4. Berarti koordinatnya adalah 4,0. Di manakah koordinat ini? Kita akan gambarkan dalam kartesius. Yang pertama 0,4 ya. X-nya 0, Y-nya 4 di sini, kemudian 4,0 di sini. Kemudian kita hubungkan garisnya, maka ini terbentuk garisnya. Kemudian kita akan bikin pertidaksamaannya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Kita akan gambarkan ini, itu kalau kita gambarkan dalam bidang kartesius itu daerah himpunannya adalah yang bawah atau di atas garis. Kita pakai apa? Titik uji 0,0 ya. Oke, kita masukkan titik uji 0,0 di sini. Kalau kita gunakan titik uji 0,0, kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya menjadi 2 kali 0, tambah 2 kali 0 adalah 0. Maka 0 nilainya itu adalah lebih besar sama dengan 8. Oke, pernyataan ini benar atau salah? Bahwa 0 itu lebih besar sama dengan 8? Salah ya. Oke, karena pernyataan ini salah, artinya 0,0 di sini itu bukan HP. Artinya saya akan arsir yang bukan HP ya. Kita sudah sepakati bahwa yang bukan HP harus kita arsir. Ini akan saya arsir karena salah ya. Selanjutnya kita akan coba pertidaksamaan yang kedua di sini ya. Oke, pertidaksamaan yang kedua saya hapus dulu. Kita akan buat kalau X-nya ini kita buat 0, berarti saya coret X-nya 0, maka dapat persamaannya Y-nya itu adalah 5 dibagi dengan 4 ya. 5 dibagi 4 adalah 1/1 ya. Berarti 0,5/4 itu adalah di mana? Kemudian kita akan coba kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya itu adalah berapa? 5 ya. Oke, kalau sudah kita akan letakkan dalam garis, begini ya. Itu ada 0,5/4, yang kedua 5,0 ya. Kita hubungkan dua koordinat ini. Kemudian setelah itu kita akan arsir daerahnya itu yang di bawah garis atau di atas garis. Kita lagi-lagi akan menguji dengan 0,0 ya. Kita akan uji dengan 0,0. Baik, di sini saya masukkan, saya ganti dengan 0. Di sini juga 4 dikali 0 adalah 0. Artinya 0 kurang dari sama dengan 5. Oke, 0 kurang dari sama dengan 5. 0, apakah benar nilainya kurang dari sama dengan 5? Benar ya. Oke, berarti kalau benar, berarti yang memuat 0,0 di sini itu adalah daerah HP. Ya, berarti 0,0 ini adalah daerah HP karena benar. Berarti yang saya arsir adalah yang bukan HP. Berarti yang atas ya. Karena kan 0,0-nya itu benar. Berarti itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, begini ya. Kemudian setelah itu
Saya akan mencoba menggambarkan ini. X lebih besar sama dengan 0. Ini X-nya dimakan ya, artinya lebih besar ya. Oke, lebih besar sama dengan 0, kita tahu dia garisnya berimpit dengan sumbu Y di sini. Karena lebih besar berarti ke kanan ya, berarti kita arsir kebalikannya. Kita arsir yang bukan HP ya, ini saya arsir. Ini bukan HP-nya. Oke, lanjut yang ketiga. Yang keempat. Nah, di sini kamu bisa baca Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, Y lebih besar sama dengan 0. Berarti garisnya itu yang mana? Kita akan coba dulu untuk Y kurang dari sama dengan 4 ya. Di sini Y-nya itu harus kurang dari sama dengan 4, Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Berarti dia berada di antara 0 dan 4. Kita buat dulu garis Y sama dengan 4. Ini adalah garis Y sama dengan 4. Karena mintanya Y itu kurang dari 4, berarti yang ke bawah ya. Daerah yang di bawah itu ada daerah HP. Berarti kita arsir dulu ini. Daerah yang bukan HP. Nah, ini saya arsir ya. Ini adalah bukan HP. Ini bukan HP. Nah. Berarti ini sudah terlihat jelas ya. Ini bukan HP, ini bukan HP. Berarti kemungkinan HP-nya itu, ini juga bukan HP ya. Karena tadi ini kan yang diarsir ini ya. Oke, berarti ada kemungkinan HP itu adalah yang kecil di sini. Oke, kita coba untuk Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 itu adalah yang di atas ini ya. Berhimpit garisnya Y sama dengan 0. Berarti kita arsir yang bukan HP, ini adalah yang di bawah. Saya arsir. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Kecil ya. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat di sini bahwa daerah himpunan penyelesaiannya itu merupakan daerah yang saya tandai di sini ya. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Daerahnya kecil memang ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai maksimumnya, kita harus menentukan titik-titik pojoknya terlebih dahulu. Itu adalah 4,0. Ini saya beri nama sebagai titik A. Kemudian titik pojok yang kedua itu adalah 5,0. Saya beri nama sebagai titik B. Dan yang terakhir itu adalah titik C. Nah, untuk titik C di sini kita tidak tahu koordinatnya berapa ya. Maka untuk mencari koordinatnya, kita harus menemukan garis perpotongan dari titik C ini ya. Nah, garis perpotongan dari titik C ini adalah garis 2X plus 2Y lebih besar sama dengan 8 dengan X plus 4Y kurang dari sama dengan 5. Artinya kita akan eliminasi kedua garis ini untuk menemukan titik C-nya. Oke, di sini garis yang pertama, garis yang kedua, saya rubah dulu tandanya menjadi sama dengan. Kemudian, untuk mengeliminasi, kamu harus samakan variabelnya ya. Di sini, untuk variabel X, koefisiennya tidak sama. Variabel Y, koefisiennya juga tidak sama ya. Di sini saya akan membuat sama dengan menyederhanakan untuk pertidaksamaan yang kedua ya. Jadi pertidaksamaan yang kedua ini, saya bagi dengan 2 semua ya. Berarti menjadi 2X bagi 2 adalah X, 2Y dibagi 2 adalah Y, 8 dibagi dengan 2 adalah 4 ya. Ini sudah sama X-nya. Kalau sudah sama berarti bisa kita eliminasi ya. Bisa kita eliminasi. Jadi kita akan eliminasi nilai X-nya. Maka tandanya itu harus kita kurangkan. X dikurangkan X itu 0, 4Y kurangi Y itu adalah 3Y. 5 kurangi 4 adalah 4. Artinya Y-nya itu adalah sepertiga. Lanjut, untuk mencari nilai X, sepertiga ini kita substitusi ke dalam persamaan yang ini atau ini ya. Saya pilih yang gampang saja yaitu X plus Y. Kemudian Y sama dengan sepertiga saya masukkan ke dalam sini. Ya. Kemudian sepertiganya saya pindah ruas, maka X sama dengan 4 dikurangi sepertiga. Dapatnya 11/3 ya. 4 dikalikan 3 adalah 12, 12 kurang 1 itu adalah 11, maka 11/3. Berarti koordinatnya adalah 1/3,11/3 untuk koordinat C di sini. Kita langsung bisa menentukan titik pojoknya atau nilai maksimumnya. Oke, di titik yang pertama itu adalah 4,0. Kita akan masukkan ke dalam fungsi objektifnya. 8 dikali 4, 6 kali 0 dapat 32. Kemudian titik B 5,0. Dan titik C adalah 11/3,1/3. Kita masukkan ke dalam fungsi objektif. 8 kali 5 tambah 6 kali 0 adalah 40. Lanjut yang C, 8 dikali 11/3 ditambah 6/3. Maka dapat 31/31,3 ya. Maka di sini nilai yang paling besar itu adalah yang mana?
adalah titik B, 40 ya. Berarti penyelesaiannya atau nilai maksimumnya itu adalah yang 40. Oke, di sini kalian bisa lihat bahwa tidak selalu titik potong ya, tidak selalu yang merupakan nilai maksimum itu adalah titik potong dari dua garis ya. Karena kalau kalian lihat di sini, justru yang titik potong dari dua garis ini bukan merupakan yang terbesar. Yang terbesar itu adalah yang B, yaitu 5,0.